Halo bosku, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Revita dari channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, seperti biasa nih ya, hari ini Kamis 11 November 2021, saya akan membacakan market review kita dengan episode pip 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 alarmku berbunyi. Penasaran kan kita bakal bahas apa aja? So jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Gak taunya masih ada beritanya salah. Lama-lama barang ini bisa bikin ku marah. Kita akan mulai market review kita dari Global Economics Calendar. Yang pertama ada dari US MBA Mortgage Application naik dari sebelumnya minus 3,3% menjadi 5,5% dari Bloomberg. Yang kedua, ada dari US Initial Jobless Claims turun dari sebelumnya 271k menjadi 267k dari Bloomberg. Dan yang ketiga, ada dari US Continuing Claims naik dari sebelumnya 2.101k menjadi 2.160k dari Bloomberg. Corporate News. Yang pertama, ada dari PT Alkindo Naratama Tbk atau ALDO menargetkan angka penjualan dan laba dapat terkerek masing-masing sebesar 30% dan 40% dibandingkan tahun lalu dari kontan.co.id. Yang kedua, ada dari PT Vale Indonesia Tbk atau Inco memperkirakan produksi nikel matte di tahun 2022 turun 13% dibandingkan produksi rata-rata tahunan perusahaan dari kontan.co.id. Dan yang ketiga, ada dari PT Transcoal Pacific Tbk atau TCPI raih kontrak jasa angkut batubara sebesar 339 miliar rupiah dari kontan.co.id. Pada perdagangan hari Rabu 10 November 2021, IHSG ditutup menguat 13 poin atau 0,20% menjadi 6.683. Sektor industrial, teknologi, energi, transportasi dan logistik, infrastruktur, consumer cyclical, finansial bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 286 miliar rupiah. Cerita hari ini akan kita awali dari tak disangka, tak dinyana. Pada akhirnya, sesuatu yang kita khawatirkan terjadi juga pemirsa. Sesuatu yang kemarin baru saja kita bahas bersama Mary dan Bulat, yang dimana hal tersebut menjadi sebuah kenyataan meskipun baru permulaan. Invasi Amerika mengalami kenaikan tertinggi dalam kurun hampir 3 dekade. Wow banget kan? Dan berita buruknya lagi adalah inflasi berpotensi terus mengalami kenaikan hingga mencapai puncaknya apabila didukung dengan konsumsi rumah tangga dan stimulus yang akan dikeluarkan oleh Biden berikutnya. Inflasi Amerika berada di 6,2%, tertinggi sejak 1990 karena harga terus mengalami kenaikan dan menyebar ke bagian-bagian perekonomian yang paling terganggu sebelumnya oleh pandemik. Berdasarkan konsensus, banyak yang mengatakan bahwa inflasi akan terus melaju dan mengalami lonjakan dalam beberapa bulan mendatang. Inflasi akan menjadi lebih buruk daripada yang diperkirakan dan akan lebih konsisten untuk bertahan di level tertinggi menurut kami. Sehingga tentu saja hal tersebut akan memberikan kekhawatiran tersendiri bagi pelaku pasar dan investor. Pertanyaan kuncinya tentu saja adalah apakah The Fed akan bereaksi lebih dini? Karena The Fed sendiri dan Presiden Biden kami melihat untuk mengubah arah kebijakan sepertinya masih akan sangat jauh. Kenaikan harga yang semakin tinggi akan membuat anggaran dari masing-masing keluarga berkurang, sehingga akan menghapus kenaikan upah yang terjadi sebelumnya. Dan tidak hanya itu saja, margin keuntungan bagi usaha kecil pun akan semakin berkurang. Bagi kami, ini akan menjadi alarm bagi The Fed dan pemerintah, karena ini akan menjadi titik balik di mana The Fed dan pemerintah akan memberikan sebuah pandangan dan kebijakan baru terkait hal ini. Volatilitas pasar tentu akan bergejolak, karena ada kemungkinan seperti yang kita bahas kemarin bersama Mary dan Bulat, bahwa ada kemungkinan loh musim taper tantrum akan usai lebih cepat dan akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga. Pertemuan The Fed pekan depan akan menjadi amat sangat dinantikan menurut kami pemirsa. Pasalnya, tentu The Fed plot akan menjadi sesuatu yang dinantikan. Apakah dengan situasi dan kondisi sekarang ini, The Fed akan mempercepat proses kenaikan tingkat suku bunga atau tidak pada tahun 2022 mendatang khususnya. Pejabat The Fed sendiri mengakui bahwa inflasi akan bertahan lebih lama dari The Fed yang bisa harapkan. Menurut kami, inflasi yang mengalami kenaikan saat ini memang memberikan tekanan secara jangka pendek pemirsa.
Namun, bagi kami perubahan arah kebijakan tentu tidak semudah itu untuk dikatakan. Kita masih membutuhkan beberapa bulan berikutnya untuk memastikan langkah The Fed untuk mengantisipasi hal ini. Namun tentu saja koreksi dan persepsi akan mengubah situasi dan kondisi pasar terkait dengan pandangan mereka terhadap inflasi. Kenaikan inflasi ini secara tidak langsung akan turut mempengaruhi apakah masih ada stimulus lanjutan dari Biden atau tidak, pemirsa. Pasalnya, Biden masih ingin mengeluarkan stimulus senilai 1,75 triliun US dollar untuk stimulus sosial. Dan ini akan menjadi pendorong inflasi untuk naik lebih tinggi yang dapat memperburuk situasi dan kondisi. Namun apapun itu, kami meyakini bahwa The Fed akan menekankan betapa pentingnya kebijakan moneter yang akomodatif untuk dapat terus mendorong peningkatan lapangan kerja dan menghasilkan ketenaga kerjaan sebelum pandemik. Apalagi Yellen juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan inflasi berbuat ulah seenaknya. Well, pasar saham dan obligasi mungkin akan tertekan hari ini. Waspadai koreksi yang terjadi alih-alih mengambil posisi akumulasi atau profit taking. Berita selanjutnya datang dari nasib versus takdir. Bank Indonesia merilis data perdagangan retail untuk bulan September tercatat minus 2,2% year on year. Realisasi tersebut lebih rendah dari bulan Agustus yang melambat minus 2,1%. Jika mengacu pada historis, perdagangan retail telah mengalami pemulihan di tahun ini di mana kenaikan tertinggi pada bulan April dan Mei yang masing-masing sebesar 15,6% year on year dan 14,7% year on year. Pandemi dinilai memberikan tekanan pada kinerja emiten retail baik kecil maupun besar. Inovasi dinilai dapat menjadi solusi bagi emiten retail modern untuk dapat menyesuaikan layanan dengan kebutuhan konsumen saat ini. Inovasi tersebut tentunya dengan mempertimbangkan sejumlah aspek seperti kenyamanan, pelayanan yang cepat dan juga mudah diakses oleh konsumen. Berdasarkan riset yang dibuat oleh Forrester, ekonomi sirkular menjadi hal yang harus dimiliki dan mendorong investasi yang intens. Forrester memperkirakan bahwa investasi di perusahaan yang memfasilitasi penawaran logistik pada tahun 2022 akan mendorong pertumbuhan. Selain itu, Forrester juga memperkirakan pengembalian atau fasilitas retur akan menjadi pembeda layanan kompetitif emiten retail berikutnya. Lebih mendalam lagi, konsumen online telah memberitahu kami bahwa ketakutan akan pengembalian telah membuat mereka putus asa untuk membeli secara online. Forrester juga memperkirakan kemitraan dari segala jenis akan menjadi kunci pertumbuhan di tengah gejolak pasar. 2020 menjadi tahun bergejolak di mana tekanan pandemik berdampak pada emiten retail. Sehingga secara bijaksana emiten perlu bermitra untuk meningkatkan akselerasi bisnis mereka. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada 6.635 hingga 6.719. Berikut stock watch pilar emas untuk hari ini. Yang pertama ada dari BBNI, yang kedua ada dari ANTM, dan yang ketiga ada dari TBLA. Berikut dua saham pilihan dari pilar emas. Yang pertama ada dari INTP atau PT Indosimen Tunggal Prakasa Tbk sepanjang 9 bulan pertama di tahun 2021 membukukan laba bersih senilai 1,21 triliun rupiah, naik 8,24% dari laba bersih di periode yang sama tahun lalu sebesar 1,11 triliun rupiah. Meningkatnya laba bersih tersebut sejalan dengan pendapatan yang dibukukan senilai 10,61 triliun rupiah atau naik 4,5% dari pendapatan per akhir kuartal 3 tahun 2020 sebesar 10,15 triliun. Hal ini ditopang dari penjualan semen kepada pihak ketiga masih menjadi penyumbang utama pendapatan INTP, yakni mencapai 9,66 triliun disusul penjualan beton siap pakai senilai 750,70 miliar rupiah dan penjualan semen kepada pihak berelasi senilai 178,98 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa pada tren dalam jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 12.900 dan probabilitas sebesar 55%. Yang kedua ada dari CTRA atau PT Ciputra Development Tbk hingga September 2021 membukukan pendapatan prapenjualan atau marketing sales sebesar 5 triliun rupiah. Hingga di bulan September tahun ini perusahaan telah merealisasikan marketing sales sebesar 5 triliun rupiah dari target yang ditetapkan yakni sebesar 6 triliun rupiah.
Keberhasilan tersebut tentunya perlu diapresiasi mengingat di tengah pandemi corona yang masih terjadi di mana menekan daya konsumsi masyarakat sehingga menunda keputusan untuk investasi properti. Namun manajemen masih mampu membukukan marketing sales. Sehingga berdasarkan technical analisa pada tren dalam jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1050 dan probabilitas sebesar 52%. Dan dalam tren dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1200 dengan probabilitas sebesar 70%. Berikut 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Bikin senang, karena bikin resah, karena bikin marah. Sini, pengen bunyi, tirit, begitu bunyinya. Karena udah belajar bikin Sekian market review kita untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, Bosku bisa mendownload riset kami di website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Karena bikin resah, karena bikin marah. Sini, pengen bunyi.